maaf. Aduh. Kenapa ya? Lu nabrak gue tadi tuh. Bro, sorry bro. Nih gue ngantuk banget nih, sorry ya. Tadi juga soalnya semalam habis begadang. Gue gak mau tahu lo tuh udah telat lama banget ini. Iya, Penting Kela. ya elah, ini mobil Antv juga nggak perlu ribut sih. Orang bukan mobil lo. Mana Antv? Pokoknya. Iya bener juga sih. Nih gini Nah, deh. gini, lo kalau misalnya pengen jadi artis nih, nggak pengen jadi driver, lo gue tungguin 10 menit lagi di sana ya. Syuting sekarang. Gini deh, gue minta tolong dulu sebelum syuting. Apaan? Gue minta kopi. Kopi. Buat apaan? Ya katanya sih bisa melek mata kalau minum kopi kan. Harus coy. Tahu Nah, deh. itu sugesti aja Keles. Masa sih sugesti? Kita Ya, tanya buat lo. buru. Pemirsa, ini saya ngantuk nih hampir nabrak orang. Dan selamat pagi pemirsa ya, maklum pagi-pagi. Kita hari ini akan bersenang-senang dan melihat fakta-fakta dan juga tayangan-tayangan yang menarik, informasi dari seluruh dunia. Dan hari ini temanya adalah kopi. Gue pengen nyobain coffee shop. Seperti apa coffee shop yang ada di Jakarta? Apa aja fungsinya? Sekarang udah jadi gaya hidup katanya. Kita lihat aja ya. Yuk. Kopi adalah minuman yang punya sejarah panjang ya, bisa dibilang sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia purba. Gak percaya? Kita lihat ya sejarah kopi. Jadi kopi itu pertama kali dikenal pada tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, saat itu ditemukan oleh suku Gala di Afrika Timur. Kemudian pada 5 Masehi, kopi mulai dikenal di pelosok Ethiopia hingga tercatat di buku sejarah pada abad ke-9. Dulunya kopi itu cuma ada di Ethiopia loh, tapi kok bisa sampai ke benua lain? Cerita panjang. Tapi awalnya kopi asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi dan kemudian ketika bangsa Arab datang untuk berdagang, biji kopi mulai berpindah tangan dan dikenal luas sampai Afrika Utara. Di Afrika Utara lah kopi mulai ditanam secara massal, terus meluas hingga Asia termasuk Indonesia. Tuh kan, ternyata kopi bukan asli tanaman Indonesia ya. Coffee shop unik pertama yang kita kunjungi bernama Wash and Coffee, ada di Belanda dan Jerman. Apa sih uniknya? Perhatiin aja ya, kok ada mesin cucinya? Hah, jangan heran karena memang coffee shop ini adalah laundry yang digabungkan dengan coffee shop. Unik. Itu sebabnya di salah satu sisi cafe ini Anda bisa temukan sederet mesin cuci dan di sisi lainnya ada semacam tempat nongkrong yang nawarin kopi berkualitas tinggi. Jadi sambil nunggu cucian, pengunjung bisa menikmati segelas kopi panas bersama keluarga. Percayakah Anda di tengah kota Tokyo, Jepang yang padat ternyata ada juga coffee shop yang dikhususkan bagi pemilik kucing. Lucu banget. Kehadiran coffee shop bernama Cat Coffee Calico jelas jadi penyegar. Terletak di pusat kota Tokyo, Jepang, coffee shop ini jadi pilihan paling disukai oleh para pemilik hewan kucing yang pengen secangkir kopi bersama hewan kesayangannya. Aduh, asik banget. Karena ya sebagian besar restoran di Jepang melarang pengunjung membawa hewan. Nah, tempat ini tentunya jadi pilihan favorit, penting. Tempatnya ditata sedemikian rupa hingga terlihat rapi ya. Dan saat memasuki coffee shop ini Anda akan langsung berhadapan dengan bagian resepsionis yang ramah. Jangan heran, hiasan di sini juga semuanya berbentuk kucing. Meja kasir aja ditunggu oleh kucing. Coffee shop ini juga terdapat beberapa ruangan. Yang pertama ada ruangan bersantai di mana kucing dan pemiliknya dapat bermain bersama. Atau pengen sekedar santai atau bermain, ada juga ruangannya. Lalu ruangan-ruangan lain ya mirip-mirip kafe pada umumnya ya. Ada sejumlah sofa, meja di mana pengunjung dan kucing bisa menikmati secangkir kopi bareng-bareng. Udah pasti kucingnya mungkin nggak minum kopi ya. Tapi ada loh menu khusus buat mereka. Dan kucing itu dapat pelayanan spesial, misalnya tempat bersantai seperti ini. Teman sesama kucing dan juga suasana yang tenang mungkin membuat kucing juga kelihatan santai ya berada di coffee shop ini. Coffee shop selanjutnya yang gak kalah unik adalah Kauko yang ada di Finlandia, tepatnya di Helsinki. Apa sih uniknya coffee shop ini? Coffee shop ini gak cuma unik dari segi desain karena hanya terdapat 4 pasang kursi. Kemudian berbentuk kubus dan relatif lebih mungil dibandingkan coffee shop pada umumnya. Keunikan lainnya, coffee shop ini sering ngejailin pengunjungnya. Ih, bandel. Caranya dengan menaikkan atau menurunkan kursi dan meja pengunjung. Tentu saja ya, siapapun akan terkejut. Kok tiba-tiba mejanya naik setinggi 3 meter? Akibatnya kopi yang dia beli nggak dijangkau. Tapi ternyata yang ngejualin pengunjung bukan pemilik coffee shop, melainkan orang-orang yang tersambung ke internet dan menyaksikan Anda yang sedang menikmati kopi di tempat ini. Jadi kalau pengunjung sedang menikmati kopi, ada kamera video yang tersambung di internet. Dan siapapun yang melihat pengunjung itu bisa ngejailin melalui kendali jarak jauh. Canggih ya, tapi apa nggak kapok pengunjungnya? Jahil sih emang, tapi biar begitu justru ini jadi daya tarik coffee shop ini. Sehingga tempat unik ini terus ramai pengunjung. Dan heboh ya diberitakan di media lokal dan internasional.
Selain menaikkan dan menurunkan kursi atau meja di coffee shop ini, pengunjung juga akan dikagetkan alunan musik yang selalu berubah tiap saat. Terkadang musik jazz tapi kemudian berubah jadi rock pop seriosa. Sayangnya coffee shop ini berukuran mungil sehingga cuma cukup 4-5 orang aja. Buat yang pengen kesini, jangan khawatir. Mungkin Anda akan dijailin atau dapat potongan harga, malahan bisa gratis. Nah, gimana pemirsa tadi coffee shopnya lucu-lucu kan? Ngehits kan, fenomenal kan? Iya, namanya aja di Fenomania Hits ya harus begitu. Nah tapi, kalau kita ngomong-ngomong soal coffee shop, sekarang kan di belakang saya ini sudah ada sebuah coffee shop yang semuanya kalau menurut saya konsepnya bagus, kopinya juga enak, dan cocok lah untuk nongkrong-nongkrong. Tapi sebelum kita masuk, jangan kemana-mana, tetap di Fenomania Hits.